Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Ta'ala, yakni menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal soleh kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati adal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita sedang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah ini. Dan di bulan Dzulhijjah ini lebih-lebih 10 hari pertamanya ini adalah hari-hari yang penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibanding 10 hari ini, yakni Asyru Dzulhijjah, yakni yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 Dzulhijjah yang insya Allah mulai hari Rabu kemarin sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah yang insya Allah bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Maka 10 hari pertama di bulan ini ya, adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya amal-amal solih akan ditingkatkan dan dilipat gandakan pahalanya. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti ini, kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Faqala walal jihad fisabilillah. Jadi pahala jihad fisabilillah pun itu masih kalah dengan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kecuali kata Rasulullah, mereka yang berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah dengan jiwa dan harta mereka, kemudian mereka tidak kembali. Artinya orang yang gugur di jalan Allah. Maka para jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih diberi kesempatan berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengisinya dengan amalan-amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal apa yang dituntunkan oleh Rasulullah?
untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang diketahui. Ayamin ma'lumat oleh Ibnu Abbas diartikan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka mari kita perbanyak zikir kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Kalimat takbir sebagai ungkapan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah yang lemah, sekaligus menyadari bahwa hanya Allah lah yang maha besar. Kalimat takbir ini sesungguhnya adalah kalimat yang mengikis kesombongan yang ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan memperbanyak kalimat takbir ini, kita semakin menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai seorang hamba. Kemudian kita baca kalimat tahlil. Kita berbanyak membaca la ilaha illallah. Kita memperkuat iman kita kepada Allah. Kita bersihkan hati kita dari sekecil apapun kesyirikan. Kita berupaya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan murni. Itu yang kita baca kalimat la ilaha illallah. Sehingga dengan membaca kalimat la ilaha illallah itu akan memperkuat iman kita. Kemudian kita baca kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan kepada kita. Ini kita perbanyak kita baca di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amalan yang kedua adalah berpuasa. Lebih-lebih berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah nanti, yang kemudian kita kenal dengan puasa Yaumu Arafah. Yang Rasulullah mengatakan saumu yaumu Arafah yukaffiru sanatan madiyatan wal baqiyatan. Puasa di hari Arafah yang insya Allah nanti bertepatan dengan hari Kamis tanggal 5 Juni itu. Ketika kita berpuasa 1 hari di hari Arafah itu, di tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu, Rasulullah SAW memberikan jaminan yukaffiru sanatan madiyatan wal baqiyatan. Akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan nanti di tanggal 9 Dzulhijjah ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di hari Arafah. Yang ketiga, amalan di bulan Dzulhijjah ini yang merupakan hari-hari yang penuh dengan keutamaan ini, yakni kita menyembelih binatang kurban, yang insya Allah nanti akan kita sembelih mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Maka ketika itu kita akan mendapatkan keutamaan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang disukai oleh Allah Ta'ala di hari Nahr itu selain mereka yang kemudian menyembelih binatang kurbannya. Kemudian mereka melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh yang sampai kepada Allah Ta'ala itu bukan binatang-binatang kurbannya atau darah-darah yang mengalir itu, tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan kita. La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kita kembali mengenang kisah betapa dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka ingin meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau rela mengorbankan putra tercintanya Ismail ketika itu demi mendapatkan ridho dan cinta Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap dengan sebilah pisau yang tajam. Ismail pun juga siap mengorbankan dirinya untuk mencari cinta Allah. Dia sudah direbahkan di atas sebuah batu. Ketika itu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim, cintamu kepada aku sudah terbukti. Maka kemudian wa fadainahu bidibhin adim. Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing. Dan ini yang kemudian kita ikuti, menyembelih seekor kambing atau seekor sapi dalam rangka kita berkorban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan-amalan soleh tadi bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan kita bisa meningkatkan amal-amal soleh kita. Karena kalau di bulan ini amal-amal soleh itu ditingkatkan pahalanya, maka sebaliknya ketika kita melanggar larangan Allah
di saat-saat seperti ini, tentu maka dosanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah taala kekuatan lahir dan batin untuk menjadi hambanya yang taat, hamba yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat kurban. Hakikat kurban adalah kita sebagai seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan kepasrahan kepadanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membawa kemanfaatan. Kalau ada yang benar, semua dari Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semuanya karena keterbatasan kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan. Wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa la'alakum turhamun la'alakum tuflihun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.